Maruncai Mahet. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah pada hari Minggu ini melalui YouTube. Kita akan menggunakan tanda ibadah minggu ketiga, dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Diundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi PKJ 13 ayat 1 dan 3, kita masuk ke rumahnya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ibadah minggu ketiga di bulan Januari ini kita habiskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nas pembimbing terambil dari Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jemaat dipersilakan dulu kembali. Kita akan menyanyi dari Kidung PKJ nomor 209 ayat 1. Ayat 1. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan pembacaan hukum Allah. Saudara-saudara, dengarkanlah ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya,
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan dijemput bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, dan kita mengakui segala dosa kita kepadanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. TKJ 199 ayat 1. Dulu ku tertindih dosa. Jemaat Tuhan, dengarlah pengampunan dosa dan berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkutai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi,
Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ada damai sejahtera Allah, PKJ 203. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kami percaya Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, di hari Minggu ini Tuhan, kami bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan, di dalam Kristus sendiri. Kami percaya Tuhan, damai itu masih ada dalam kehidupan kami. Ketika pandemi ini semakin menunjukkan banyaknya orang-orang yang terpapar oleh COVID-19, tapi kami yakin dan percaya damai Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Damai Tuhan itu yang membuat tubuh kami, pikiran kami, jiwa kami, roh yang ada dalam diri kami semakin teguh dan kuat untuk menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapa, kiranya Engkau menolong kami lewat firman yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman, kebenaran dan kehidupan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, mari kita sama-sama membuka Alkitab dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-11, pasal 17. Injil Lukas pasal 17. Kita akan baca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sampai demikian bacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara sekalian, kita masuk dalam pelayanan persembahan.
Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Sambil jemaat memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 265, bukan karena upamu. Jemaat diundang berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami masih bisa hidup, bisa bernafas, bahkan kami bisa melaksanakan segala tugas pekerjaan kami di saat ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih juga untuk kesempatan yang Kau berikan, kami bisa mempersembahkan apa yang ada pada kami melalui persembahan ini. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Kau memberkati setiap mereka yang sudah memberi pun yang belum sempat memberi. Engkau senantiasa melindungi dan mencurahkan berkat atas jemaat-Mu. Bapa di surga, ajarkan kami untuk memberi yang terbaik, yaitu tubuh dan jiwa. Roh kami untuk menjadi persembahan yang hidup. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Marun Semaha. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing? Akhirnya kita harus kembali beribadah dari rumah kita masing-masing karena semakin meningkatnya jumlah kasus dari mereka yang terpapar COVID-19 ini. Nah, saya beri tema firman Tuhan pada saat ini, Eukaristi. Eukaristi ini mungkin kata yang asing buat Bapak Ibu Saudara, tapi Eukaristi itu punya arti yang pasti sangat familiar, yaitu ucap syukur. Eukaristi artinya mengucap syukur. Kalau dalam tradisi gereja Katolik menggunakan kata ini, ada sakramen Eukaristi. Nah, Eukaristi atau ucapan syukur memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Kita mengucap syukur karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayat 18 sampai 19. Dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya, kasih Allah tidak menuntut kita mengasihi Dia lebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Namun justru Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal dalam kehidupan kita semua. Itulah sebabnya kenapa kita harus mengucap syukur senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18
berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, meskipun kita nggak bisa beribadah seperti biasa kemarin-kemarin di gereja, tapi kita harus tetap mengucap syukur. Meski kita bisa mengikuti ibadah ini sampai hari ini di rumah kita masing-masing. Mengucap syukur dalam segala situasi. Mengucap syukur walau mungkin kita tidak dipedulikan oleh orang lain. Mengucap syukur mungkin kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Mengucap syukur mungkin kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, teks Injil Lukas yang kita baca bersama pada hari ini merupakan teks yang ditulis sebagai gambaran bahwa Tuhan itu berpihak di dalam diri Yesus Kristus, berpihak terhadap orang-orang yang dipinggirkan. Dalam kisah yang kita baca bersama, tadi digambarkan tentang 10 orang kusta. Dan Bapak Ibu Saudara, perlu kita tahu bahwa orang kusta pada masa itu adalah orang-orang yang dianggap aib, berdosa. Bapak Ibu Saudara, udah orang penyakit kusta juga disebut dia orang Samaria. Nah, orang Samaria ini orang yang sangat didiskreditkan oleh kelompok orang-orang dari Yerusalem. Jadi udah double dia dikucilkan. Nah, dalam kita baca tadi, pada masa itu orang kusta biasanya diasingkan Bapak Ibu Saudara. Karena mereka tadi dikatakan dianggap aib, bahkan memiliki dosa. Nah, kita melihat dalam bacaan kita bahwa ke-10 orang kusta ini berdiri dari kejauhan, ya Bapak Ibu Saudara, dan berseru. Ayat 12 dan 13 tadi dikatakan, ketika Yesus memasuki desa itu, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Bagi ke-10 orang kusta, mereka sadar bahwa mereka nggak boleh mendekat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka berseru. Dan lebih menariknya lagi Bapak Ibu Saudara, jawaban dari Tuhan Yesus. Ayat 14. Tadi dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka sembuh Bapak Ibu Saudara. Agak aneh ya, jawaban Tuhan Yesus. Orang belum sembuh, sudah disuruh pergi. Tapi makna terpenting di sini adalah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah pada kata pergilah. Perlihatkanlah dirimu pada imam-imam. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau nggak sembuh? Bagaimana kalau nanti kita malah kena omelan sama imam-imam tadi ya, kalau menggambarkan apa yang dirasakan nantinya oleh para 10 orang sakit kusta tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah hal yang pertama, hal yang mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu bersedia untuk percaya. Mungkin di hadapan kita ada masalah yang besar, namun Tuhan mau kita pergi menghadapinya. Tuhan mau kita pergi, kita hadapi tantangannya, namun yang pertama-tama adalah apakah kita mau percaya kepada Dia? Iman memberikan kepada kita pengharapan untuk berjuang. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa ke-10 orang kusta tadi tahir ya Bapak Ibu Saudara, mereka sembuh. Mereka sama-sama memuliakan Tuhan. Mereka sama-sama praise and worship gitu ya kalau pakai istilah sekarang. Tapi tidak semua dari ke-10 orang kusta tadi yang datang secara pribadi berterima kasih kepada Yesus. Ini hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Hal mendasar di sini adalah bagaimana setiap kita memiliki intimasi dengan Tuhan. Kita mungkin bisa bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah-ibadah. Kita mungkin terlihat bersama-sama, tapi kita nggak punya koneksi pribadi dengan Tuhan. Satu orang yang kembali tadi Bapak Ibu Saudara kepada Yesus, bukan hanya sekedar berterima kasih, namun dia mau menunjukkan sebuah relasi pribadi yang lebih mendalam, sebuah relasi yang berkelanjutan.
Relasi yang tidak hanya memohon bantuan ketika perlu. Berapa banyak dari kita yang menemukan orang-orang seperti ini. Cuma butuh kalau perlu gitu ya. Nggak butuh hilang gitu. Namun relasi yang dibangun secara terus-menerus. Nah, hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Dalam relasi kita dengan sesama orang pun kita bisa kesal gitu ya. Orang hanya datang saat dia butuh. Nah, seringkali kita pun memperlakukan Tuhan hanya saat kita butuh. Tuhan tidak betul-betul menjadi Bapa bagi kehidupan kita setiap hari. Dia hanya kita panggil Bapa kalau kita ada butuh-butuhnya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah dua hal yang perlu kita renungkan pada saat ini. Pertama adalah, mari kita perlakukan Tuhan kita sebagai Bapa yang selalu mendengar segala keperluan kita sebagai anak-anaknya. Amin. Jangan ragu untuk berseru kepada Dia, untuk memohon pertolongan daripadanya. Mungkin masalah yang kau hadapi sekarang begitu berat, begitu rumit, tapi berserulah. Tuhan akan turun tangan menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perlakukan Dia sebagai Bapa, bukan saat kita butuh saja, tapi kita berseru dan kita perlakukan Dia sebagai Bapa dan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Berserulah dan teruslah bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Maka Dia sebagai Bapa kita akan menjawab setiap hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua dijemput bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Dengan sikap sempurna kita berucap, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Allah kami, Engkaulah Allah yang paling mengerti apa yang kami alami saat ini, Tuhan. Di tengah pandemi yang semakin menunjukkan banyaknya kasus mereka yang harus mengalami dan harus mengisolasikan diri mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang paling mengerti apa yang kami butuhkan. Kan itu Tuhan menyediakan bagi setiap kami. Tuhan membuka jalan bagi setiap kami. Sehingga kami pun dapat terus bersekutu bersama sebagai jemaat Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu, Gemis Mahanai, mereka yang bekerja baik di darat ataupun di laut, Engkau lindungi, Engkau yang menyertai mereka, sehingga mereka dapat terus beriman dan percaya. Mereka pun bisa berseru memohon pertolongan Tuhan, karena Engkau Allah yang peduli, Allah yang mendengar segala yang kami butuhkan dalam hidup kami. Tuhan Bapa dalam sorga, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, mereka yang ada dalam pergumulan sakit penyakit. Di tengah pandemi ini Tuhan, mereka yang harus mengisolasikan diri mereka,
baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, menjawab setiap hal yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, Engkau berikan pemulihan seperti yang Kau lakukan bagi 10 orang yang bersakit kusta tadi, Tuhan. Biarlah kami semua tidak hanya menerima mujizat daripada-Mu, tapi kami semua diajarkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk terus membangun intimasi dengan Tuhan, kedekatan kami kepada Tuhan. Karena itu Bapa, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu, para orang tua, lansia, mereka yang juga harus terus mengikuti ibadah dan berkegiatan di rumah masing-masing. Tuhan anugerahkan kesabaran, sukacita dalam kehidupan mereka, ucapan syukur, sehingga dimanapun dan sampai kapanpun mereka dapat terus memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Gemis Mahanaim. Kau berkati setiap program, setiap rencana-rencana, ibadah-ibadah yang akan berlangsung di tahun 2021 ini Tuhan. Kiranya lewat ini semua, karya dan pekerjaan Tuhan dapat terus dijalani di tengah-tengah jemaat kami Gemis Mahanaim. Terima kasih Tuhan, Engkau memungkinkan ibadah ini dapat berlangsung, dapat terjadi. Berkati mereka yang sudah menyiapkan, para pelayan-pelayan Tuhan, pemusik, pemandu pujian, majelis pendamping, di multimedia. Engkau berkati kehidupan mereka, hamba-hamba-Mu. Biarlah lewat mereka nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan Bapa dalam sorga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati, Engkau jamah bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat pulih. Juga di tengah upaya pemerintah lewat vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia, biarlah kami semua dapat terus taat dan patuh pada setiap protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami. Biarlah Engkau terus menolong kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang turut bekerja dalam segala perkara, kami sudah berdoa. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat sekalian yang ada di rumah, kita akan masuk dalam warta jemaat. Tapi sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah lewat channel Gemis Mahanaim. Marum semahal semua yang ada di rumah. Adapun warta jemaat hari ini, yang melayani ibadah hari ini jam 9.00 WIB, Pendeta Ebert Yosua Lamurahan MTH, dibantu anggota majelis KWP 6 dan 7, organis Penatua Ivan Kabuhung, multimedia Saudara Joy dan Saudara Pian, dan juga langsung dikoordinir oleh koordinator tim multimedia jemaat, yaitu Bapak Ivan Kabuhung. Atas pelayanan Pendeta Bapak Ebert Yosua Lamurahan MTH serta tim multimedia, kami majelis jemaat dan anggota jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Adapun saat ini Bapak Ibu, ibadah live kita ditayangkan di gedung gereja Jalan Melur karena ada satu dan lain hal. Jadi kita mengambil tempat di gedung
Gemis Jemaat Mahanaim di Jalan Melur, tapi saya kira ini tidak menjadi satu permasalahan dan kita berharap untuk kedepannya kita akan lebih baik. Ini karena memang situasi yang membuat kita harus mengambil peribadatan di Gedung Jemaat Melur. Selain ini juga disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa seluruh anggota jemaat mulai hari ini Minggu 17 Januari 2021 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, ibadah di gereja dialihkan ke rumah masing-masing. Jemaat dapat mengikuti ibadah minggu yang disiarkan langsung di gereja di channel YouTube Gemis Mahanaim. Selain pengumuman ini ada pengumuman pernikahan, saya akan bacakan. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Mahanaim dengan ini mengumumkan bahwa pada hari tanggal Sabtu 30 Januari 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di Gemis Mahanaim Jalan Enggano nomor 52 Tanjung Priuk hendak melangsungkan pernikahan. Nama Stefanus Sampe, tempat tanggal lahir Tahuna 7 September 1980, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Kalibaru Timur, RT 007 RW 014, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Anak laki-laki dari suami istri, ayah Otniel Sampe almarhum sudah meninggal di Tahuna. Ibu Ordin Jangkobus masih hidup di Tahuna. Dengan nama Jessica, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Juli 1996, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal Banjarwijaya Blok BD nomor 6 RT 004 RW 012, Kelurahan Poris Kelawat Indah, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Anak perempuan dari suami istri, ayah Sors Rika Robert masih hidup di Tangerang. Ibu Janet Bastiana masih hidup di Tangerang. Demikian pengumuman ini kami umumkan. Pertama, hari Minggu 17 Januari 2021. Kedua, hari Minggu 24 Januari 2021. Barang siapa merasa keberatan terhadap pernikahan ini, kiranya dapat mengajukan kepada majelis jemaat setempat atau langsung kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Mahanaim selamat-lamatnya seminggu sebelum peneguhan pernikahan dilaksanakan. Jakarta 15 Januari 2021, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Mahanaim sudah tertanda Ketua Pendeta AI Landemona Salenda STH, Sekretaris Penatua Alfon A. Kakalumang. Demikian pembacaan pengumuman pernikahan. Demikian juga untuk seluruh pengumuman untuk minggu ini. Atas perhatian dan diucapkan banyak terima kasih. Hormat kami, pekerja harian Majelis Jemaat Gemis Mahanaim. Jemaat sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ nomor 282 ayat 1. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita mengarahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, dan tetap percaya pemulihan, kesembuhan, itu semua berasal daripadanya. Berserulah dan teruslah memohon pertolongan daripadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita selesai, untuk mengantar Kadin dan pendeta ke depan mimbar, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 180 ayat 1. Kasih Tuhan mengiringimu. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.